Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Wa Nurwasilah Harafiah dengan NIM 22 akan menjalehan profil nagari tentang Mandailing Natal. Nama Mandailing diyakini berasal dari kata Mandala Holing, mengacu kepada suatu kerajaan yang sudah ada Jawa sebelum abad ke-2 Baleh. Kerajaan itu diyakini membentang mulai dari Padang Lawas hingga kawasan paling selatan Provinsi Sumatera Barat atau kawasan yang termasuk wilayah Tapanuli bagian selatan. Sebutan Mandala Holing juga dikaitkan dengan ungkapan yang sering digunakan dalam adat Mandailing, yakni surat Tumbaga Holing Nasora Sasa, artinya aturan adat yang tidak bisa dihapus. Sebutan Holing sering dikaitkan dengan nama Ho dan Ling. Nama itu tercatat dalam kekuasaan dinasti Tang yang memerintah di Cina tahun 608 Baleh sampai 906 Masehi. Disebutkan juga bahwa sekalipun di bawah otoritas dinasti Tang di Cina, pemerintahannya berpusat di Jawa, yakni Kerajaan Kalingga di pesisir utara Jawa. Kata Mandailing disebutkan pertama kali dalam buku Negara Kertagama. Buku itu ditulis oleh Empu Prapanca di masa pemerintahan Majapahit. Buku itu menceritakan tentang adanya ekspedisi utusan kerajaan Majapahit ke wilayah Sumatera pada abad ke-4 Baleh atau sekitar tahun 1365 Masehi. Tari Tortor berasal dari Sumatera Utara yang kini terus dilestarikan suku Batak Toba. Tari Tortor juga menjadi tarian tradisional etnis Batak Mandailing di Sumatera Utara. Alat musik tradisional yang digunakan sebagai pengiring lagu adalah gondang. Tortor berasal dari suara hentakan kaki para penari ketika mereka tampil di papan rumah suku Batak. Dahulu ketika kolonial Belanda, tarian ini dipakai sebagai hiburan untuk para raja. Para raja sembunyi dari perlawanan terhadap tentara Belanda. Tari Tortor juga dipakai dalam upacara adat perkawinan disebut Horja Haruan Batu. Upacara adat ini merupakan pesta kedatangan pengantin di kediaman laki-laki. Tarian ini dilakukan setelah pidato adat. Dalam pernikahan adat, tari Tortor tidak boleh dilakukan berpasangan antara laki-laki dan perempuan. Ada juga Tortor Naposo Nuli Bulung bisa dilakukan berpasangan, namun penari harus berasal dari marga yang berbeda. Etnis Mandailing merupakan salah satu etnis yang mendiami Sumatera Utara, tepatnya di Tapanuli bagian selatan. Etnis ini mempunyai rumah adat yang disebut Bagas Godang. Bagas Godang biasanya ada balai sidang yang disebut dengan Sopo Godang. Bagas Godang atau rumah raja senantiasa dibangun berpasangan dengan sebuah balai sidang adat yang terletak di hadapan atau di samping rumah raja. Balai sidang adat tersebut dinamakan Sopo Siyo Rancang Magodang atau Sopo Godang. Bagas Godang tersebut merupakan tempat tinggal raja-raja Mandailing. Jumlah tiang di bangunan tersebut biasanya berjumlah ganjil. Hal itu senada dengan jumlah anak tangga yang ganjil juga. Sopo Godang yang menjadi tempat untuk melaksanakan persidangan adat dibangun tanpa dinding. Hal itu menggambarkan pemerintahan kampung yang demokratis sehingga semua persidangan adat dapat disaksikan langsung oleh masyarakat. Prosesi pernikahan adat. Ritualnya diawali dengan akad nikah di mana pengantin laki-laki diwajibkan membawa salipi. Selesai akad nikah di sore harinya, kedua pengantin menuju rumah laki-laki untuk melaksanakan pesta adat. Namun sebelumnya, keluarga pihak padusi akan menggelar makan bersama atau mengalehen wangan pamunan untuk melepas kepergian sang anak.
Tentu dilakukan juga tarian tortor, tanda perpisahan yang dilakukan seluruh keluarga mulai dari kahanggi, anak boru, dan mora. Kemudian doa selamat, memberikan doa selamat untuk kedua pengantin agar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Yang terakhir, tapian raya bangunan. Prosesi ini bertujuan untuk menghapus segala sifat tidak baik kedua pengantin saat masih melajang. Caranya dengan mengikat jeruk purut, pandan, dan daun wangian pada batang pisang. Ini kemudian disebut silunjuang, lalu dicelupkan ke dalam dan dipercikkan ke atas kepala. Melalui tradisi mengupah-upah mengandung makna yang tersirat, yaitu menjaga masyarakat Batak tetap dapat saling mengenal sanak saudara dan keluarga besarnya, bahkan yang telah jauh berbeda generasi. Meskipun mengupah-upah lazimnya kerap dilakukan pada prosesi seperti itu, namun tidak kaku sekadar di momentum yang demikian saja. Jika ada hal lain yang dinilai perlu mengungkapkan perasaan bersyukur dan memberikan petuah bijaksana, maka mengupah-upah dapat saja dilakukan. Ketika melakukan mengupah-upah, maka bakal dapat dipastikan ditemukan sajian makanan. Hanya berbeda menu saja antara mengupah-upah Persi Batak Toba dan Mandailing. Misalnya, untuk contoh mengupah-upah biasa dilakukan masyarakat Batak Toba saat prosesi pernikahan, dan sajian makanannya antara lain ikan mas diolah dengan bumbu khas Batak, yakni arsik. Mengupah-upah dalam kultur adat Batak dapat diartikan sebagai ungkapan doa diselingi nasihat para orang tua atau sepupuh. Jadi seperti prosesi syukuran atau selamatan dalam pemahaman umumnya. Namun tentu saja dengan melekatkan unsur dari warisan leluhur Batak sebagai pembeda atau ciri khasnya. Gordang sambilan adalah alat musik pukul yang berasal dari Mandailing Natal, Sumatera Utara. Sesuai namanya, alat musik iko terdiri dari 9 buah gordang atau gendang. Kesembilan gendang yang besar dan panjang ini memiliki ukuran diameter yang tidak sama sehingga menghasilkan nada yang berbeda-beda. Asal muasal angka 9 dalam alat musik ini masih merupakan misteri. Ada yang berpendapat bahwa jumlah 9 gendang disesuaikan dengan jumlah raja yang berkuasa di Mandailing Natal pada masa itu, yaitu Nasution, Pulungan, Rangkuti, Hasibuan, Lubis, Matondang, Parinduri, Daulay, dan Batubara. Sementara pendapat lain mengatakan bahwa gendang berjumlah 9 tersebut disesuaikan dengan jumlah pemainnya pada masa itu, yang terdiri dari raja, naposobulung, anak boru, dan kahanggi. Menurut cerita turun-temurun, gordang sambilan telah diperkenalkan sejak zaman kerajaan Nasution, tepatnya sejak tahun 1575 oleh Raja Siberowar. Bagi masyarakat Mandailing Natal, gordang sambilan merupakan alat musik yang sakral, yang saat agama Samawi belum tiba di daerah ini, alat musik ini kerap digunakan sebagai alat untuk memanggil arwah nenek moyang dalam ritual yang bernama paturuan. Arwah nenek moyang yang masuk ke dalam medium bernama Sibaso itu lalu diminta untuk membantu mengatasi kesulitan yang dihadapi, misalnya wabah penyakit. Alat musik iko juga kerap dimainkan sebagai sarana untuk meminta hujan saat kekeringan melanda. Sebaliknya, meminta dihentikan hujan saat hujan berlangsung terus-menerus dan telah menimbulkan kerusakan atau bencana. Gordang sambilan biasanya dimainkan dalam horja godang markaruan boru atau upacara perkawinan, dalam horja mambulungi atau upacara kematian. Jika menggunakan alat musik ini untuk kepentingan pribadi, maka dibutuhkan izin dari raja sebagai kepala pemerintahan dan dari Namoranatoras sebagai pemimpin tradisional melalui musyawarah adat yang disebut Barkobar Adat. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.